Sama-sama kita memuja dan memuji Allah. Allah yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan tetap masih ada sesudah kata ada itu tiada. Salam dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau yang telah membawa kita dari alam menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Ta'ala. Rahmat dan sejahtera kepada ala sahabat beliau yang seimbang bahu sejun langkah, baik di medan peperangan maupun di meja perundingan. Rahmat dan sejahtera kepada alim ulama, ulama ul-amilin, ulama mutaqaddimin, ulama yang masih memperjuangkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang dijanjikan oleh baginya masuk syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ta'zim dan tuan kepada Abu selaku pimpinan daerah Darul Fatah beserta keluarga di tempat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata ta'zim dan tuan kepada duku penyelenggaraan muhadarah. Tidak saya perpanjangkan mukadimah, langsung saja sedikit dalam acara pidato yang berjudul Ridha Orang Tua, Ridha Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan bermacam bentuk, dengan bermacam rupa. Allah Subhanahu wa taala yang di mana banyak ayat memakai zamir ana dan memakai terkadang Allah Subhanahu wa taala memakai zamir nahnu, terkadang Allah Subhanahu wa taala memakai zamir khalatu dan memakai khuluqna. Khuluqna kami ciptakan, khuluqnal insana kami ciptakan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai zamir khuluqna? Dua sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memakai zamir khuluqna. Yang pertama, untuk menunjukkan keagungannya Allah, dan yang kedua untuk menunjukkan kebesarannya Allah. Sebab yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan untuk menciptakan makhluk. Contoh, lahirnya kita di dunia ini, kita tidak mungkin ada kalau tidak ada bapa ibu kita. Oleh karenanya Allah ikut sertakan, itulah yang Allah memakai zamir khuluqna. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, ridha Rabbi fi ridhal walidaini wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Allah Ta'ala tergantung pada ridha orang tua, murka Allah Ta'ala tergantung pada murka orang tua. Walaupun kita sembahyang sampai ribuan tahun, walaupun kita sujud sampai dahi kita hancur, walaupun kita rukuk sampai badan kita seperti busur, walaupun kita puasa sampai badan kita kurus setengah tulang, walaupun kita sedekah sampai harta kita habis, walaupun kita haji 99 kali,
tidak ada gunanya kalau tidak mendapatkan keridhaan dari orang tua. Dan jangan harap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keridhaan seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keridhaan seorang murid melalui keridhaan gurunya. Oleh karenanya, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Terkadang waktu hati orang tua kita sakit, dia selalu murka kepada kita. Maka murkalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah kepada orang tua, terutama sekali kepada ibumu. Kenapa harus ibu yang paling utama? Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbuat baik kepadamu, setelah aku mencintaimu, setelah aku melayanimu, setelah aku menghormatimu, siapa lagi yang harus aku hormati? Siapa lagi yang harus aku cintai? Siapa lagi yang harus aku layani?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah ibumu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali Rasulullah menyebut nama seorang ibu. Ibu kita pada saat melahirkan kita, yang dimana ibu kita mengandung kita 9 bulan. Kemana-mana dia pergi, kita selalu dibawa. Apa yang dia makan, kita makan. Apa yang dia minum, kita minum. Ibu kita mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita. Waktu melahirkan, tak terbayang berapa banyak uratnya yang putus. Tapi ibu kita tak pernah malu demi anak-anaknya. Liu, Mekaru. Kesimpulan, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena dengan berbuat baik kepada orang tua, maka orang tua akan meridai kita. Dengan ridha orang tua, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Jangan pernah memantah orang tua, karena dengan memantah orang tua akan murka dengan kita. Jika orang tua murka dengan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dengan kita. Dan jadilah murid yang berbuat baik kepada gurunya. Dengan berbuat baik kepada guru, maka guru akan meridai kita. Maka Allah Ta'ala akan meridai kita juga. Jika memantah guru, maka guru akan murka kepada kita. Jika guru murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ikut murka. Keridhaan seorang anak tergantung, keridhaan Allah Ta'ala tergantung pada keridhaan orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.